Oke, apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung dalam kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 atau biasa disingkat sebagai Alpro 1. Ini adalah kuliah semester 1 TRPL Politeknik Samarinda dan di mana teman-teman semua akan belajar sama-sama di semester 1 ini. Ada banyak mata kuliah, salah satunya adalah Alpro 1 gitu ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua adalah apa itu Alpro 1. Jadi Alpro 1 itu adalah mata kuliah yang mengajarkan soal dasar-dasar logika berpikir pemrograman komputer, sekaligus mengenalkan bahasa pemrograman tingkat dasar kepada mahasiswa semester 1. Intinya, Pro 1 itu adalah mata kuliah yang memperkenalkan tentang dasar-dasar bagaimana cara membuat program di komputer kepada mahasiswa semester 1. Jadi, sepanjang teman-teman nanti kuliah di TRPL selama 4 tahun, akan ada banyak materi yang berkaitan soal pemrograman komputer di setiap semesternya. Itu adalah mata kuliah yang dominan, tapi yang paling awal, yang paling meletakkan dasar pertama kali itu adalah mata kuliah Alpro 1. Jadi, menurut saya kuliah ini penting sekali karena ini akan menjadi dasar buat Anda untuk kuliah-kuliah programming di level semester-semester selanjutnya. Jadi, ini yang menjadi dasarnya. Kalau dasarnya kurang begitu bagus, nanti berikutnya juga kurang begitu bagus. Kalau dasarnya ini bagus, maka berikut-berikutnya juga akan bagus. Oke, bahasa pemrograman yang akan kita pakai di Alpro 1 dan kemungkinan besar juga nanti di Alpro 2 di lanjutannya adalah bahasa pemrograman yang kita kenal sebagai C++ gitu ya. Nanti bisa searching C++ itu apa. Jadi Alpro 1 sesuai dengan namanya ini akan lanjut ke Alpro 2, algoritma pemrograman 2 di semester 2. Oke. Kenapa kita pakai C++? Karena ada begitu banyak bahasa pemrograman di dunia ini, ada ribuan bahasa pemrograman komputer di dunia. Kita pilih C++ karena adalah C++ adalah bahasa pemrograman yang udah matang, alias juga tua gitu ya, udah lama banget. Dan salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia gitu ya. Jadi banyak dipakai dan sintak atau cara mungkin kata-kata ini agak awam ya, sintak gitu kan misalnya. Apa itu sintak? Nanti teman-teman sambil belajar. Sintak itu adalah eh, kata yang dipakai untuk gaya pemrograman atau kata-kata keyword yang dipakai untuk pemrograman. Nah, itu banyak dipakai di bahasa pemrograman modern lainnya. Jadi dengan kata lain dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau teman-teman jago C++, maka gaya pemrogramannya itu mirip dengan gaya pemrograman bahasa pemrograman modern lainnya yang juga ngetop seperti Java, JavaScript, dan segala macam. Jadi kalau jago C++ diharapkan nanti ketika teman-teman di semester lanjut belajar Java, JavaScript, dan selanjutnya itu akan jauh lebih mudah. Kedua, bahasanya sederhana dalam tanda kutip. Ya, tidak ada bahasa pemrograman komputer yang gampang sekali, tetapi diharapkan C++ relatif sederhana khususnya untuk anak-anak yang semester 1, untuk mahasiswa semester 1 yang baru baru coba belajar. Kemudian ya mudah diinstal, mudah dijalankan, nggak ribet dan segala macam. Jadi seharusnya cocok lah buat yang baru belajar. Alat yang kita gunakan nanti namanya adalah DevC++ gitu ya. Apa itu DevC++? Nanti teman-teman bisa buka, ketikkan aja di Google DevC++, nanti akan ada keluar beberapa link untuk downloadnya. Ini free, gratis, jadi bisa langsung di-download. Misalnya yang ini di sourceforge.net. Nanti silakan coba ditelusurin gitu ya. Nanti tinggal klik download, kemudian nanti next install, begitu aja. Oke ya, saya balik. Kemudian ini sistem penilaian perkuliahan kita. Praktikum nanti di bulan November kalau nggak salah itu 40%. Jadi praktikumnya besar sekali nilainya. Kemudian tugas dan kuis 10%, ujian tengah semester UTS 25%, sementara ujian akhir semester atau project akhir, siapa tahu nanti ujian akhir semesternya kita ganti dengan project. Project itu artinya Anda harus mengerjakan sebuah software kecil atau sebuah program aplikasi kecil menggunakan C++, itu juga 25%. Jadi ini pembagiannya. Sarana penunjang, karena kebanyakan di sini mungkin semester 1 gitu ya. Biasanya anak-anak semester 1 itu sebagian, mungkin separuh lah, itu mungkin masih banyak yang belum punya komputer atau laptop pribadi dalam tanda kutip, artinya punya sendiri. Tapi tentu saja karena kita kuliah di TRPL, Anda diharapkan
punya akses ke komputer atau laptop. Punya akses di sini artinya tidak sama dengan Anda harus punya sendiri. Ngerti ya teman-teman ya? Saya maklum mungkin kita berasal dari berbagai macam background atau latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Sama saja sebenarnya TRPL. Jadi kalau buat Anda yang belum punya komputer atau lab pribadi, tidak usah malu, tidak usah takut. Anda masih boleh kuliah di TRPL, gitu ya. Yang penting Anda punya alternatif lain, tapi Anda harus tetap punya akses ke komputer atau laptop. Ya, alternatifnya adalah mungkin pinjam sama keluarga, punya kakak, om atau tante, punya ortu gitu ya. Pinjam teman, mungkin teman kos dan segala macam, atau rajin-rajinlah nongkrong di lab kampus gitu ya istilahnya, boleh pakai kok gitu ya istilahnya. Jadi saran saya adalah kalau punya duit lebih, kalau boleh invest di laptop dulu, jangan beli handphone baru, karena ini buat penunjang kuliah Anda sampai 4 tahun ke depan. Oke. Kemudian kenapa harus punya akses ke komputer gitu ya istilahnya? Satu, nanti Anda akan punya banyak tugas yang harus dikerjakan selama kuliah Alpro 1 dan tentu saja itu butuh komputer buat mengerjakannya. Kedua, Anda harus banyak latihan untuk memperlancar logika pemrograman Anda. Jadi logika pemrograman itu seperti matematika, makin sering latihan, makin lancar, makin jago gitu ya. Jadi harus banyak latihan, makanya butuh komputer. Yang ketiga, ada kemungkinan Anda harus mengerjakan proyek akhir kuliah yang juga butuh komputer atau laptop, gitu ya. Spesifikasi komputer, gitu ya. Ini komputer atau laptop sama aja, terserah Anda. Yang paling penting ada 4 poin, ada prosesor, RAM atau memori, hard disk sama VGA mungkin. VGA ini ya prioritas terakhir lah. Ini yang penting yang 3 di atas, gitu ya istilahnya. Prosesornya yang minimal Intel Atom. Intel Atom tuh lama sekali, gitu ya istilahnya, mungkin di kisaran tahun 2010-2011. Jadi kalau Anda punya laptop yang keluaran tahun segitu tidak masalah, bisa dipakai. Ya tapi saja rekomendasi yang warna biru. Kalau bisa mungkin ada yang pakai Intel Gold atau Intel Celeron atau Intel Core i3 atau AMD Athlon juga cukup gitu ya. Nah, kalau buat Anda yang keturunan Sultan gitu ya, duit bukan masalah gitu istilahnya, bolehlah Core i5, i7 atau i9, i9 sekalian atau AMD Ryzen mungkin boleh gitu ya. Ya makin tinggi makin bagus. RAM 1 atau 2 GB cukup. Ya, yang DDR3 atau DDR4 sama saja gitu ya. Rekomendasinya sih kalau boleh 4 GB lah. Ya, supaya lancar gitu. Walaupun 1-2 GB jalan untuk ini ya. Sekali lagi kalau buat Anda yang keturunan Sultan, 8 GB, 16 GB oke banget gitu ya. Hard disk saya mau kasih spesifikasi khusus. Hard disk 500 GB cukup. Rekomendasi 1 tera gitu ya istilahnya. Kalau duit bukan masalah, SSD. Saya sih nyaranin kalau Anda pengen upgrade dari 4 ini, prioritasin di harddisknya aja, SSD gitu ya istilahnya, supaya lebih cepat gitu ya. VGA onboard saja, jadi yang nggak harus yang terlalu gimana-gimana. Rekomendasi kalau misalnya Anda bisa punya yang Nvidia atau Radeon, lebih bagus gitu ya. Jadi kesimpulannya dari slide ini, tidak perlu laptop kelas Sultan buat kuliah. Ya, atau kelas atas buat kuliah. Ya, tidak ada jaminan bahwa makin bagus laptop Anda, makin sukses kuliah Anda. Nggak ada hubungannya sama sekali, gitu ya. Oke, jadi apa faktor penting bentuk suksesnya kuliah, terutama buat Anda yang semester 1? Satu, kemampuan belajar sendiri atau otodidak, apalagi selama kuliah online di sini. Jadi selama kita berkuliah nanti, mungkin dalam beberapa bulan ini, kita akan banyak kuliah online, Anda kebanyakan belajar di rumah. Mau tidak mau Anda harus punya kemampuan untuk explore sendiri materi yang diberikan dosen. Kita mungkin ketemu tiap minggu, tapi karena kita terpisah jarak terpisah jarak dalam tanda kutip, mungkin tidak semudah kalau kita bertemu langsung. Jadi saya berharap Anda nyoba di rumah, belajar di rumah. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau yang kurang penting atau yang kurang dimengerti, bukan kurang penting, sorry, Anda bisa bertanya nanti di sesi online kita. Yang kedua, harus rajin-rajin mencoba materi yang diberikan. Oke, jangan hanya ditonton videonya, tapi mesti dicoba. Yang ketiga, harus rajin-rajin mengerjakan tugas, gitu ya. Satu, berkaitan dengan soal nilai Anda. Yang kedua, supaya Anda makin pintar. Jangan sering-sering copy paste atau niru jawaban temannya. Yang keempat, belajar bahasa Inggris yang rajin. Oke, karena apa? Karena kebanyakan materi tutorial yang ada di internet yang up to date, yang terbaru biasanya dalam bahasa Inggris. Terus jangan mudah menyerah. Nanti Anda akan menemukan selama Alpro 1 bahwa Alpro 1 itu Anda akan menemukan banyak error, bikin pusing dan segala macam. Jangan nyerah dulu, karena itu udah bagian dari proses belajar. Oke, itu aja penjelasan buat Anda yang untuk pengantar kuliah kita. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk masuk ke dalam materi. Terima kasih.